Kalau seandainya ini, Ya, ini cukup hangat juga ini, Ya. karena memang pilwana serentak kadang-kadang lebih hangat juga daripada pilkada Ya, ini. ya. Ini luar biasa. Saya cukup menarik dari syarat-syaratnya itu loh. Ya, ya. Syarat-syaratnya adalah dari ijazah SD Ya. sampai ijazah SMP minimal. SMP ini syarat minimal pendaftaran. Minimal. Kalau misalkan Ijazahnya sampai SMA dan S1 harus digeser. semuanya dilampirkan. Dilampirkan Nah, ini semua. pertanyaan yang menarik bagi saya. Ya. Kalau seandainya ijazahnya hilang bagaimana coba? Oke. Nah, ini bagaimana ini pemerintah atau panitia mengakomodir persoalan ini? Terkait Orang ini tentang terbukti ijazah udah pernah menamati dan bagaimana, tapi ijazah ini hilang. Oke. Mungkin ada faktor kebakaran, ada faktor gempa dan faktor bencana lain. Mm-mm. Bagaimana itu? Kalau kami kepenitiaan, Bang, Mm-mm. artinya kami taunya menerima sesuai dengan aturan gitu. Mhm. Kalau menahan ego, tapi sekedar informasi Ya. terkait tentang ijazah yang hilang atau hal sebagainya, tentu memenuhi prosedur. Misalkan melalui surat keterangan dari kepolisian, Ya. kemudian diajukan ke dinas pendidikan. Kalau misalkan di daerah Sumbar, ya di Sumbar. Kalau misalkan di luar Sumbar, tentunya dimenggunakan dinas pendidikan yang ada di daerah di luar Sumbar. sana Ya. juga. Itu harus ada semacam surat keterangan Surat ya. keterangan Yang pertama surat keterangan hilang, yang kedua surat keterangan dari dinas terkait. Misalnya dinas pendidikan. Iya. Kalau daerahnya adalah misalnya Padang Pariaman, maka dari dinas Padang Pariaman. Iya, dinas pendidikan Padang Pariaman. Oke. Tetapi ketika itu ada, itu dinyatakan cukup ya Cukup bagi Iya. panitia berdasarkan hasil atau memang benar dari dinas ya. dinas. Oke. Tentunya gini, Bang. Selain dari calon atau bakal calon yang mendaftar, tentunya kami panitia tidak menerima dan tidak sekedar melihat saja. Kami akan melakukan Check and recheck. Ya, gitu check loh. and recheck. Ini luar Iya. biasa. Mana tahu ada kecurangan Iya. atau ada Manipulasi data, gitu, dokumen Iya. gitu ya. Kami panitia juga akan menindaklanjuti. Siap. Oke, Bapak Arif, Khairul Arif, Siap, ini Bang. selaku Ketua Pilwana ini Ya. sangat menantang juga ini. Sebenarnya banyak tanggung dan risiko juga bagi Ketua Pilwana. Ya. Sebelum kita lanjut, karena acara kita teh dan ngopi, teman Iya, hangat iya. ngobrol Siap, Bang, pintar, siap. kita sidu dulu kopinya dan tehnya. Oke. Oke, kita toslah dulu biar lebih ini. Oh. Itu luar biasa. Ini kopi. Mantap, Bang, mantap. Mantap, Luar ya. biasa, Bang. Oke, kita lanjutkan Bapak Khairul Arif. Siap, Bang. Ini memang sesuatu yang spektakuler sebenarnya di lingkungan masyarakat kita. Ya. Karena apa? Mungkin saja kalau saya bikin slogan ini bagaimana mencari pemimpin negara yang di hati, kan Iya, begitu. Tentu tak terlepas dari seleksi-seleksi panitia yang penuh dengan aturan dan regulasi yang ada. sangat ketat. Kalau saya itu sangat ketat. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh panitia agar ini calon kandidat ini bisa memasukkan berkas pendaftaran, kemudian cek berkas sampai nanti ke pemilihannya dan sampai nanti penetapannya, sampai nanti sudah disidangkan dan dinyatakan pemenangnya, kemudian sampai pelantikan. Ini tahapannya bagaimana itu kira-kira? Sebelum kita membahas tentang tahapan, Bang, ya. Mungkin kami dari panitia Negari Sintu, artinya pemilihan ini tentu maunya bukan sekedar pemilihan seperti pilkada sebagai macamnya. Kita maunya Pilwana ini yang dari Negari Sintu Pilwana yang beradab. Itu keinginan kami dari panitia, tidak adanya unsur-unsur money politik yang terlalu jauh lah, tajam sebagainya. Artinya kami juga mengajak kepada masyarakat tentunya untuk berkontribusi mensukseskan Pilwana ini, Bang. Jangan sampai dengan adanya pemilihan negari kita badan sana cerebrai, kemudian adanya hal sebagainya membuat perpecahan di antara kita. Perselisihan sosial ya. Iya. Oke. Kemudian lanjut, Bang. Lanjut tentang tahapan, Bang, ya. Iya. Berdasarkan tahapan yang ada 4, Bang. Yaitu tahapan persiapan, kemudian tahapan pencalonan, kemudian tahapan pemungutan suara, serta tahapan penetapan. Dalam hal ini adalah tahapan persiapan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Juni ini adalah tahapan penjaringan dari balon. Siapa yang akan jadi bakal calon jadi mau mendaftar jadi wali negari. Kemudian tanggal 10 sampai 18 ini adalah tahapan penerimaan berkas.
penerimaan berkas kepada kami di sekretariat. Kami membuka jam dari tanggal 10 sampai 15 kami buka, tidak ada liburnya. Kami akan standby di sekretariat, kami akan menunggu pendaftar atau balon dari negara. Ada jamnya nggak, dari jam 8 sampai jam 10 atau begitu? Kemudian pembukaan itu, apakah pembukaan pendaftaran, pengambilan formulir, atau sudah mengembalikan berkasnya atau bagaimana? Kalau untuk pengambilan formulir bisa diambil dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ini. Oh, dari 1 kemarin sudah bisa diambil. Sudah bisa diambil sampai tanggal 10 diambil, ya? Ya, bisa diambil. Sampai tanggal 10 ya? 10. Tanggal 9, Bang. Tanggal 9. Ya, tanggal 10 sampai tanggal 18 adalah pendaftaran. Artinya mendaftarkan diri sambil membawa berkas dan persyaratan tadi. Ya, lengkap. Oh, gitu ya. Oke. Kemudian tentang jadwal ya, Bang ya? Iya. Tentunya sesuai dengan jam kerja, Bang. Kami buka dari jam setengah 8 sampai jam 4 sore. 4 sore. Oh, sesuai jam kerja. Sesuai jam kerja, Bang. Oh, mana tahu nih jam 12 malam masih ada ini. Berkemungkinan hari akhir mungkin, Bang. Tanggal 18-nya mungkin kami sampai jam 12 malam. Karena itu adalah salah satu bentuk masih dinyatakan tanggal 18 gitu. Oh, gitu ya. Ya. Kalau hari Minggu atau Sabtu kami akan buka. Akan menunggu masyarakat atau pemuda-pemudi atau pemuka masyarakat yang ingin mendaftar jadi calon warga negara. Kami sangat membuka. Oh, berarti dari tanggal 10 itu sampai tanggal 18 ya? 18. Ini enggak tergantung waktu sepanjang ini dimasukkan mau malam mau siang. Penelitiannya standby ya. Kecuali nanti di 18 tank jam 12.00. 12.00. Itu nggak bisa lagi. Iya. Udah 12 lewat 1 menit, maka kami tidak akan menerima berkas lagi gitu. Itu jam ini kan juga banyak juga ini. Iya. Di jam dia baru kurang 10 menit, di jam kita udah lewat 10 menit. Nah, ini gimana ini? Ya, bisa berdebat juga itu. Iya, kita kan sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih, Bang. Iya. Biasanya kalau di handphone ini sudah terdaftar secara detail gitu kan. Jadi udah standarnya sudah ada ya. Standarnya dah. Oke. Kemudian Abang tadi menanya tentang tahapan-tahapan apa aja yang ada itu. Pertama tadi sudah jelaskan, Bang, adanya pengumuman pencalonan di tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian pendaftaran bakal calon di tanggal 10 sampai 18 Juni. Kemudian seleksi dari penelitian berkas ini, Bang, akan kami laksanakan selama 1 bulan. 19 Juni sampai 19 Juli 2021. Cukup lama ya seleksinya. Cukup lama 1 bulan, Bang. Iya. Kami butuh waktu untuk memahami, menganalisis semua berkas-berkas serta mengecek berkas tadi. Iya. Kemudian untuk pengumuman bakal calon yang telah memenuhi syarat lulus seleksi, itu kami tetapkan pada tanggal 30 Agustus. Oh, tanggal 30 Agustus baru dinyatakan ini lengkap syarat. Lengkap syarat. Belum balon, masih lengkap syarat. Belum ditetapkan sebagai calon ya? Belum. Masih ada tahapan-tahapan dan proses selanjutnya, Bang. Oh gitu. Sedikit sebelum kita lanjut. Iya. Ini kalau seandainya ada kekurangan berkas, nah masa perbaikan dan masa menambahi berkas itu tanggalnya berapa? Itu tahapan selanjutnya, Bang. Telah nyatakan nanti berkasnya seleksi berkas, kemudian ada nanti konfirmasi, kami beri waktu 3 hari untuk melengkapi berkas gitu. Oh, cuma 3 hari ya? Iya, 3 hari. Kemudian untuk tahapan selanjutnya, Bang, tadi kan udah 1 bulan, kemudian tanggal 30 Agustus kami nyatakan lulus seleksi persyaratan ADM. Kemudian tanggal 4 November, ini penetapan calon wali negara. Ini calon, Bang. Ditetapkan sebagai calon. Sebagai calon, ya. Berarti udah lengkap syarat, udah lengkap berkas, administrasi udah mencukupi dan tidak ada kesalahan-kesalahan lain ya. Iya. Okay. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pengambilan nomor urut. Nomor urut. Cuman terkait tentang peluana ini, Bang, berdasarkan hasil BIMTEK kami di kemarin, apabila ada masyarakat atau balon yang maju lebih dari 5, nantinya ada seleksi tambahan. Artinya khusus peluana 2021 ini hanya boleh sebanyak 5 orang. Oh, maksimal 5 orang kompetitor ya? Kompetitor. 5 orang ya? Iya. Kalau lebih dari itu, seleksi tambahannya itu bagaimana? Seleksi tambahan ini pertama tentunya kita selaku panitia mempersiapkan, kemudian memberikan bahan-bahan serta pemberitahuan kepada pemerintah Kabupaten Parang-Panjang khususnya di DPMD. Nantinya pihak kabupaten lah yang menseleksi. Ada juga panitia dari kabupaten, panitia kecamatan yang nanti melakukan seleksi tersebut.
Artinya gugur maupun tidak gugurnya 1 atau 2 orang tadi itu tuh bukan dari panitia, Bang, tapi dari panitia kabupaten lagi ya. kabupaten. Berarti ada panitia kecamatan. khusus dari kabupaten. Ada, Bang. Kalau boleh tahu ini asik juga dan menarik juga seleksi dari kabupaten ini. Iya. Ini kira-kira seleksi dari kabupaten itu seperti apa sih? Ini Itu. apakah yang diseleksinya wawancara, apakah seleksi tertulis, apakah seleksi berkas lagi, atau bagaimana itu? Ini pengamatan, Bang. Ya. Kalau setelah detailnya saya juga kurang menangkap 100%. Cuman dari setiap persyaratan-persyaratan yang ada tentu adanya poin-poin. Misalkan abang misalkan maju menggunakan ijazah SMP dengan poin misalkan 5. Tentunya ada calon lain yang mendaftar menggunakan S2 misalkan. Ini tentu ada peningkatan poin-poinnya. Value-nya lebih tinggi ya daripada ijazah yang rendah tadi ya, betul. Kemudian ada juga sebagainya seperti pengalaman kerja dan sebagainya. Dan tapi terkait tentang seleksi yang tadi, Bang, 6 misalkan ada yang daftar 6, jadi harus gugur 1. Ada juga seleksi seperti ujian tertulis, wawancara dan sebagainya. Seperti itulah gambarannya, Bang. Oh, orang kabupaten itu ya, orang yang punya ini ya, leading sektornya orang kabupaten ya, tingkat kabupaten. Oke, kira-kira ada tambahan lagi tahapannya? Ya, setelah dari penetapan nomor urut, kemudian tentunya kami panitia juga akan nantinya memberitahu kepada masyarakat, kemudian memasang foto dengan nomor urut serta nama di tanggal selanjutnya. Kami juga panitia juga telah ada musyawarah. Nantinya akan membuat sejenis debat, Bang, penyampaian visi misi dari calon wali negara ini. Calon-calon yang telah ditetapkan sebagai calon tadi ya. Itu ada penyampaian visi dan misi yang diselenggarakan oleh panitia. Kami panitia. Tambahannya, kira-kira nanti setelah ditetapkan sebagai calon, ini sudah ada nomor urut. Ini kan berlaganya di masyarakat tentu ada yang kampanye, ada pakai alat peraga kampanye. Nah, ini bagaimana ini mengaturnya ini dari panitia ini? Kemudian bagaimana pengawasan ini juga sampai ke tingkat TPS? Nah, itu bagaimana? Sebenarnya